Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Rumah Dehonian. Dan ini adalah seri katekese dengan tema bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menerima komuni. Saya yakin saudara-saudari ketika hadir dalam perayaan Ekaristi sudah menyiapkan hati itu dengan total. Saya tidak akan mengajari lagi. Kita bukan anak-anak lagi. Tapi tugas dari saudara-saudari sebagai orang tua itu harus menjelaskan kepada anak-anak. Maka katekese ini juga sebenarnya membantu para orang tua bagaimana menjelaskan kepada anak-anak ketika hadir dalam Ekaristi, dan secara khusus bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Ekaristi. Saya sangat tertarik untuk mengutip satu ayat, yaitu dari Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan demikian, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, saya melihat bahwa Ekaristi itu kan menjadi doa bagi kita. Doa yang sangat spesial, doa yang sangat khusus. Kita sudah mengalami sendiri. Ketika di masa-masa pandemi adanya COVID-19, kita bisa membayangkan di minggu-minggu awal ketika kita tidak bisa hadir dalam Ekaristi, apa perasaan yang muncul? Ada kekosongan, padahal kita bisa mengikuti Ekaristi secara live streaming, tapi tetap ada kekosongan yang kita alami, merasa tidak puas, merasa tidak, kok rasanya ada yang kurang, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan situasi yang semacam ini untuk melihat betapa pentingnya ya kita sebelum menerima Tuhan, sebelum menerima komuni, Jadi kita bisa membayangkan betul, ternyata memang untuk menerima kehadirannya kita harus mempunyai sikap batin yang luar biasa. Tidak harus kudus, tidak harus bersih, karena kita semua orang berdosa. Tapi setidaknya kita tahu posisi kita tahu kondisi batin kita, bahwa kita harus dalam kondisi yang pantas dan layak. Maka pada kesempatan ini saya ingin membantu saudara-saudari dengan menggunakan 3 istilah. Yang pertama adalah via purgativa. Kalau diterjemahkan, ya jalan pembersihan. Kita lihat dalam Ekaristi, mulai dari tanda salib dia pembukaan, sampai kemudian doa pembukaan. Itu adalah jalan pembersihan bagi kita. Karena pada bagian itu ada satu doa di mana kita mengakui dosa kita, dan kita mendapatkan absolusi, kita mendapatkan pengampunan, dan itu adalah jalan bagi kita untuk benar-benar dibersihkan. Jadi kalau kita bayangkan, kalau misalnya saudara-saudari mengikuti dari awal sampai doa pembukaan, terasa sekali gerakannya itu, bagaimana kita dibersihkan. Itulah via purgativa yang kita alami di dalam Ekaristi. Kemudian yang kedua adalah via illuminativa, jalan di mana kita mendapatkan penerangan, kita diterangi. Mulai dari mana? Bacaan pertama, bacaan kedua, Injil, lalu Romo berkhotbah, memberikan homili. Soal homili kan beda-beda. Ada yang membuat kamu terbangun, tapi ada yang membuat kamu tertidur. Oke lah. Tapi poinnya adalah via illuminativa kita benar-benar itu diterangi sabda Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Jadi kita tidak hanya dibersihkan hati kita, tapi kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Karena kan dikatakan dengan jelas dalam doa Yesus, firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kita diterangi untuk hidup benar. Nah itulah via illuminativa, jalan penerangan. Lalu yang ketiga adalah via unitiva, dipersatukan. Nah, kita dipersatukan. Nah, di bagian inilah
kita sudah mulai mau ketika kita menerima komuni, kita akan disatukan dengan Tuhan. Jadi ketika kita menerima Tuhan, kita menerima kehadirannya. Tuhan menjadi begitu dekat dengan kita. Tuhan menjadi intim dengan kita. Tuhan menjadi akrab dengan kita. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menyiapkan diri sebelum menerima Ekaristi, menerima komuni suci. Nah, kemudian dalam perayaan Ekaristi dikatakan ite missa es, pergilah kamu diutus. Nah, ketika kita diutus ini, kita sudah mempunyai pengalaman yang penuh. Itulah sebabnya ketika kita sebelum menerima komuni suci tadi dengan menyiapkan batin kita, dan setelah kita menerima Tuhan dalam hidup kita, kita benar-benar menerima Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu nyata, Allah yang begitu mengasihi. God is good all the time. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika kita kemudian diutus, kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang menjadi berkat. Untuk siapa? Untuk sahabatmu, untuk saudara-saudarimu, untuk tetanggamu, untuk keluargamu, untuk masyarakat. Maka saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, sangat jelas sekali. Kalau persiapan kita baik, ketika kita akan menerima komuni, maka kemudian kita menjadi lebih siap untuk menerima Tuhan. Dan kalau kita sudah siap untuk menerima Tuhan dan kita menerima Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka efek apa yang kemudian terjadi? Kita berani juga bersaksi membawa Tuhan di tengah-tengah saudara-saudari kita, dan kamu menjadi berkat bagi kehadiran Tuhan kepada siapa saja. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.